Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi nih adik-adik sekalian. Kita sudah masuk ke bagian akhir dari acara kita. Kalau tadi adik-adik sudah berlatih ya untuk bagian kedua yaitu modify your body. Kemudian kita lanjutkan juga tadi di bagian yang ketiga yaitu build positive meaning ya dengan cara membuat tadi apa door open-nya, apa door close-nya itu kita tuliskan semuanya ya. Nah, kadang mau share screen lagi. Tadi adik-adik melakukan latihan ini ya. Nanti boleh diceritakan ke kakak mentor yang di sana gimana perasaannya setelah menuliskan apa door close-nya dan apa yang dirasakan setelah menulis door open-nya ya. Dan jangan lupa tadi ada langkah terakhir tadi ya, yang apa dilakukan untuk menangkap peluang tadi, silahkan nanti dilakukan setelah sharing ini berlangsung ya. Oke, adik-adik sekalian, kita sudah masuk ke bagian akhir. Ada yang ingin mereview lagi apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, tadi kita sudah mulai dengan sebuah prinsip. Ketika kita ingin mengelola stres kita, maka satu hal yang harus kita pegang, betul ya, bahwa hidup kita itu tidak akan pernah terlepas dari masalah. Setiap saat, setiap waktu, masalah itu pasti akan ada berupa pilihan-pilihan yang mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, baik itu konsekuensinya nyaman ataupun tidak nyaman gitu ya. Dan yang perlu kita ingat bahwa dari kita waktu kecil sampai nanti kita juga usianya udah senior, udah tua, itu pasti akan ada gitu ya celah-celah di mana tekanan itu akan datang. Tapi kalau kita pandai memanagenya, insya Allah akan jadi jauh lebih mudah kita menghadapi hari-hari kita. Nah, ada 3 cara tadi adik-adik sekalian ya, 3 cara untuk kita mengelola stres kita. Yang pertama, kita harus tahu nih kondisi kita saat ini seperti apa, know yourself-nya. Kemudian yang kedua, kita harus modify tubuh kita dengan breathing kita gitu ya, dengan motion kita, itu kita harus atur. Dan terakhir juga melakukan pit stop, berhenti sejenak kurang lebih 3 menit, tanyakan apa yang dirasakan diri, apa yang dipikirkan oleh otak kita, apa yang dirasakan oleh tubuh kita, berikan penerimaan dan juga apresiasi pada diri kita. Dan yang terakhir adalah membangun makna yang positif, bahwa semua kejadian yang ada dalam hidup kita itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, sehingga pasti akan ada pintu yang terbuka meskipun ada pintu yang tertutup. Akan ada peluang-peluang baru meskipun ada hal-hal yang tidak nyaman kita rasakan. Nah, itu yang bisa Kadama sharing di acara Motiva Ramadan kali ini adik-adik sekalian. Terakhir, kadang punya quote nih buat adik-adik sekalian. Hidup itu seperti kita sedang memotret sesuatu adik-adik. Yang kita dapatkan adalah sesuatu yang kita fokuskan di kamera. Misalnya ada nih memoto adik-adik sekalian. Oh, kalau moto ke sebelah kiri dengan sebelah kanan, gambarnya dapatnya beda. Tergantung fokus kameranya mau kemana. Termasuk hidup kita adik-adik sekalian. Fokus kita kemana sih? Apakah selalu ke pintu yang tertutup yang nggak kita punya, yang masalah yang kita hadapi? Atau justru kita berfokus pada pintu terbuka kita, peluang-peluang, hal-hal baru yang muncul meskipun kesulitan hadir, meskipun stres datang, tapi kita selalu bisa menemukan apa hal baik di balik kejadian yang Allah berikan pada kita. So, adik-adik fokuslah terus pada apa yang bisa kita lakukan, pada apa hal baik yang kita bisa miliki saat ini atau yang kita miliki saat ini, sehingga kita akan bisa mampu mengelola stres kita dengan baik, mengubah emosi kita, mengubah stres kita justru menjadi peluang prestasi buat kita. Terima kasih adik-adik sudah menyimak. Selamat menikmati jamuan Ramadannya dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu bersyukur, selalu berfokus pada indahnya hidup yang sudah diberikan, khususnya di saat Ramadan seperti ini. Terus semangat adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.